Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan uji hipotesis pada sampel berukuran kecil. Minggu yang lalu kita telah mempelajari uji hipotesis untuk sampel besar yang bisa didekati dengan sebaran Z. Kemudian pada hari ini kita akan pelajari terkait dengan sampel kecil yang akan kita gunakan adalah sebaran T. Dan kita akan pelajari juga konsep nilai P atau P-value. Jadi ketika sampel berukuran kecil, maka pengujian untuk nilai tengah populasi tidak bisa menggunakan sebaran normal baku. Jadi pada hal ini kita ambil N sampel secara acak dari sebaran normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat tidak diketahui. Ragam yang tidak diketahui ini diduga dengan ragam sampel atau S kuadrat. Yang akan kita pelajari sama sebelumnya, yaitu kita akan pelajari daerah penolakan, peluang salah jenis 1 dan peluang salah jenis 2. Nanti pada sebaran T ini kita akan gunakan derajat bebas N-1. Elemen uji hipotesis yang pertama, definisikan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi kalau hipotesis awalnya mu sama dengan mu 0, kemungkinannya itu bisa satu arah, yaitu sebelah kanan, ekor kanan atau ekor kiri, dan dua arah mu tidak sama dengan mu 0. Untuk H0 nya ini beberapa buku bisa ditulis mu sama dengan mu 0 untuk yang satu arah, atau bisa juga lawan dari hipotesis alternatifnya. Jadi jika H1 mu lebih dari mu 0, bisa dituliskan H0 nya itu mu kurang dari sama dengan mu 0, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah statistik uji. T sama dengan Y bar dikurangi mu 0, yaitu rata-rata populasinya didefinisikan di hipotesis 0 dibagi S per akar. Kemudian kita tentukan yang ketiga adalah ditentukan daerah penolakan untuk satu arah sebelah kiri, Y bar kurang dari sama dengan K. K itu adalah batas daerah penolakan. K itu sama dengan mu 0 minus S per akar N T alfa N-2 N-1. Ini sama dengan yang sebaran normal baku, hanya digantikan dengan S, sigma diganti dengan S, kemudian Z diganti dengan T. Untuk ekor sebelah kanan, Y bar lebih besar sama dengan K, sama dengan mu 0 plus S per akar N T alfa N-1. Untuk dua arah itu Y bar kurang dari sama dengan K1 atau Y bar lebih besar sama dengan K2. K1 nya mu 0 minus S per akar N T alfa per 2 N-1, sementara untuk K2 mu 0 plus S per akar N T alfa per 2 N1. Kita pertama akan mencari peluang salah jenis 1 atau mencari alfa. Untuk uji satu arah sebelah kiri, maka alfa itu sesuai dengan definisinya ya peluang tolak H0 bersyarat H0 benar, yaitu mu sama dengan mu 0. Nah, karena ini ekor sebelah kiri, berarti daerah penolakannya adalah Y bar kurang dari sama dengan K besar mu sama dengan mu 0. Kita masukkan untuk Y bar minus mu 0 per S per akar N kurang dari sama dengan K minus mu 0 per S per akar N. Kemudian sama dengan PTN minus 1 kurang dari sama dengan K minus mu 0 per S per akar N, atau peluang T N minus 1 kurang dari sama dengan minus T alfa N minus 1. Sehingga daerah penolakannya adalah Y bar kurang dari sama dengan mu 0 minus S per akar N T alfa N minus 1. Kemudian untuk sebelah kanan sama seperti sebelah kiri, hanya berbeda tanda. Ini Y bar lebih besar sama dengan K, kita masukkan transformasinya dan kita peroleh PTN-1 lebih besar sama dengan T alfa N-1. Atau kita bisa tuliskan Y bar lebih besar sama dengan mu 0 plus S per akar N T alfa N-1. Untuk dua arah, ini berarti kita gunakan dua sisi, yaitu Y bar kurang dari sama dengan K1
atau Y bar lebih besar sama dengan K2 bersyarat mu sama dengan mu 0, karena atau berarti ini dijumlahkan luas sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu sama dengan T n-1 kurang dari sama dengan minus T alfa per 2 n-1 plus PT n-1 lebih besar sama dengan T alfa per 2 n-1. Ini untuk sebaran T hampir sama seperti sebaran normal baku, jadi ada bentuknya simetri, yang sebelah kiri itu minus, yang sebelah kanan plus, sehingga daerah penolakannya yaitu Y bar kurang dari sama dengan mu 0 minus S per akar N T alfa per 2 minus 1, atau Y bar lebih besar sama dengan mu 0 plus S per akar N T alfa per 2 mu 0. Kemudian kita akan cari atau hitung peluang salah jenis 2 atau mencari beta sesuai dengan definisinya. Untuk satu arah ekor sebelah kiri, definisi beta adalah peluang terima H0 padahal H0 itu salah. Kalau H0 itu salah berarti H1 benar. Di luar daerah penolakan berarti tidak sama dengan RR. Ya, jadi kalau hipotesis alternatifnya satu arah itu sebelah kiri, maka betanya Y bar lebih besar K. Ya, kalau di ekor kiri kan kurang dari untuk H1-nya, maka untuk terima H0-nya yaitu lebih dari K. Dan kita masukkan K minus mu A per S per akar N, sehingga kita peroleh PT n-1 mu 0 minus mu A S per akar N minus T alfa n-1. Kemudian ini untuk ekor sebelah kanan. Ya, jadi kalau hipotesis alternatif di sebelah kanan itu Y bar lebih dari K, tapi kalau terima H0 untuk mencari beta itu berarti lawannya yaitu kurang dari K, yaitu PT n-1 terletak kurang dari minus mu A minus mu 0 per S per akar N plus T alfa N. Dan untuk dua arah, ini sisi sebelah tengah, karena daerah penolakan atau di daerah H1-nya adalah kurang dari K1 lebih dari K2, jadi terima tidak di daerah penolakan, terima A0 itu berarti terletak di sebelah bagian tengah, yaitu Tn-1 terletak antara K1 minus mu A per S per akar N, K2 minus mu A per S per akar N. Kita masukkan yaitu mu 0 minus mu A per S per akar N minus T alfa per 2 N-1 minus mu A minus mu 0 S per akar N plus T alfa per 2 N. Contohnya, ini diketahui bahwa kekuatan beban kawat paling sedikit 12 kg dengan asumsi bahwa kawat yang diproduksi menyebar normal. Nah, untuk menyangga pernyataan tersebut dilakukan pengujian kekuatan sampel sebanyak 4 unit. Karena ini menyanggah berarti hipotesis alternatifnya mu kurang dari 12. H0-nya mu lebih besar sama dengan 12, N4 S 0,5. Baik, ini kita tentukan daerah penolakan jika diketahui alfa atau salah jenis satunya adalah sebesar 5%. T 5% derajat bebas N-1 4 kurangi 1 3 yaitu 2,35. Daerah penolakannya Y bar kurang dari sama dengan K. K-nya sama dengan mu 0 minus S per akar N T alfa N-1. Kita masukkan mu 0 12, S 0,5, N4 T 2,35, dan kita peroleh nilainya daerah penolakan Y bar kurang dari sama dengan 11,41. Jika dari hasil pengujian diperoleh rata-rata sebesar 11,68, maka diputuskan adalah terima H0. Hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menyanggah pernyataan tentang kekuatan beban kawat. Nah, misalkan daerah penolakannya Y bar kurang dari sama dengan 11,5, berapa peluang bahwa sampel tidak mendukung pernyataan tentang kekuatan beban kawat? Baik, untuk peluang salah jenis 1 alfa beta H0 bersyarat mu sama dengan mu 0, kita masukkan Y bar
kurang dari sama dengan 11,5 mu sama dengan 12, dan kita peroleh hasilnya 0,0697. Jadi pada daerah penolakan tersebut peluang salah jenis 1 sebesar 7%. Artinya bahwa 7% hasil uji itu tidak mendukung pernyataan tentang kekuatan beban, walaupun pernyataan tersebut adalah benar. Baik, kemudian berdasarkan daerah penolakan yang terbentuk alfa 5%, tentukan kuasa uji untuk mendeteksi kekuatan beban jika kekuatan beban yang sebenarnya adalah 11 kg. Jadi ini kita cari beta dulu, yaitu Y bar, P Y bar lebih dari K, mu sama dengan 11. Kita masukkan, diperoleh PT3 lebih dari 1,64 itu sebesar 0,0998. Kuasa ujinya 1 minus beta sebesar 0,92. Artinya bahwa 90% hasil uji itu akan menyatakan bahwa beban tidak sesuai spesifikasi jika kekuatan yang sebenarnya adalah 11 gram. Baik, kemudian kita akan pelajari definisi dari p-value atau nilai P. Nilai P ini penentuan terima atau tolak H0 tidak berdasarkan pada batas wilayah penolakan, namun berdasarkan cukup atau tidaknya bukti yang ada dari sampel. Definisi dari p-value adalah nilai alfa terkecil atau nilai peluang salah jenis 1 terkecil yang berdasarkan sampel untuk menghasilkan penolakan H0. Ini definisi untuk hipotesis satu arah sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Statistiknya adalah misalkan theta atau P sama dengan C yang diperoleh dari sampel. Maka nilai P yaitu P theta atau P lebih besar sama dengan C besaran H0 benar, atau H0 benar itu theta sama dengan theta 0. Untuk alternatif sebelah kiri, satu arah sebelah kiri, theta atau P kurang dari sama dengan C, atau bersyarat theta sama dengan theta 0. Jadi nilai P merupakan peluang bersyarat yang serupa dengan salah jenis 1 atau alfa. Jadi kalau kita lihat nilai P itu lebih besar sama dengan C itu adalah statistik, sementara kalau alfa ini K itu adalah batas penolakan. Ya, batas daerah penolakan. Syaratnya sama. Ya, jadi nilai P hampir sama dengan salah jenis 1 atau alfa, yang berbeda adalah kalau nilai P diperoleh dari nilai statistiknya. Sementara alfa dihitung berdasarkan daerah penolakan. Dan sebagaimana definisi nilai P sebagai nilai alfa terkecil berdasarkan nilai statistik. Kalau nilai P besar itu artinya sampel sangat mungkin berasal dari populasi dengan theta sama dengan theta 0. Kalau sebaliknya, kecil sekali kemungkinan bahwa sampel berasal dari populasi dengan theta sama dengan theta 0. Nilai P besar artinya tidak cukup bukti untuk menolak H0. Kalau kecil berarti bukti yang kuat untuk menolak H0. Kalau nilai P besarnya terima H0, kalau nilai P kecil tolak H0. Kalau nilai P besar, jika 0 ditolak, kesalahan pengambilan keputusan akan terlalu besar. Sementara untuk nilai P kecil, jika 0 ditolak, kesalahan pengambilan keputusan kecil. Misalkan pada contoh efektivitas vaksin pada 15 tikus, hipotesisnya lebih besar sama dengan 0,5, H1-nya P kurang dari 0,5, Y-nya banyak tikus yang tidak terinfeksi. Dari 15 tikus teramati C tikus yang tidak terinfeksi, Y sama dengan C, maka nilai P-nya adalah PY kurang dari sama dengan C bersyarat H0 benar. Dan misalkan dari sampel diperoleh hanya satu sukses, misalkan C sama dengan 1, maka nilai P-nya adalah PY kurang dari sama dengan 1 bersyarat P sama dengan 0,5. Kita masukkan untuk Y sama dengan 1 menggunakan sebaran binomial dan kita balasnya 0,005. Artinya bahwa jika 0 benar,
artinya bahwa pernyataan penemu vaksin tersebut benar, maka hanya 0,05% kemungkinan diperoleh 1 dari 15 tikus yang tidak terinfeksi virus. Atau jika H0 benar, keefektifan vaksin memang lebih dari 50%, hanya 5 dari 10.000 percobaan yang menghasilkan 1 tikus sehat dari 15 tikus. Ini merupakan kejadian langka, dan hasil ini lebih mungkin terjadi ketika efektivitas vaksin kurang dari 50%. Ini merupakan bukti yang kuat untuk membantah pernyataan penemu vaksin atau di H0. Dan jika peneliti menolak H0, maka dia hanya menanggung berbuat salah sebesar 0,05%. Kemudian contoh berikutnya yaitu suatu mesin yang diperbaiki jika produksi lebih dari 10% produk cacat dalam 1 hari, ada sampel sebanyak 100 item dan didapatkan 15 item cacat. Operator menyatakan bahwa mesin harus diperbaiki. Y merupakan banyak item yang cacat. Y berdistribusi binomial, parameternya N100 dan ini hipotesisnya H0P sama dengan 0,1, H1P lebih dari 0,1. P topi Y per N sama dengan 0,15 merupakan statistik yang diambil dari sampel dan P0 nya 0,1. Kita peroleh sigma P topi 0,03. Nilai P yaitu P topi lebih besar sama dengan C, H0 benar, H0 benar, P sama dengan 0,1. Jika proporsi cacat yang sebenarnya adalah 0,1 atau kurang, seberapa besar kemungkinan diperoleh sampel dengan proporsi 0,15 atau P. Dan kita dekati dengan sebaran normal, karena sampelnya besar, kita bisa dapatkan nilai P nya sebesar 0,047. Artinya bahwa nilai P yang cukup relatif terhadap batas peluang salah jenis 1 yang wajar, yaitu alfa sama dengan 0,05. Artinya jika proporsi yang sebenarnya adalah 0,1 atau kurang, terdapat 4,7% kemungkinan akan diperoleh sampel dengan jumlah cacat 15 atau lebih. Atau artinya yaitu kecil kemungkinan bahwa sampel berasal dari populasi dengan proporsi cacat 0,1 atau kurang. Sehingga sampel lebih mungkin berasal dari populasi dengan proporsi cacat lebih dari 0,1. Artinya dengan alfa 5% terdapat bukti yang kuat dari sampel untuk menolak H0. Artinya bahwa mesin harus didrat 9. Ya, ini sigma kota sama dengan 9. Kemudian kita cari nilai P. Y bar lebih dari 14, besar mu sama dengan 15. Kita gunakan sebaran normal baku, diperoleh PZ lebih dari minus 2 sama dengan 0,98. Artinya bahwa sampel sangat mungkin 98% berasal dari populasi dengan mu sama dengan 15 atau kurang. Tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga artinya bahwa sampel mendukung pernyataan manajer tentang produktivitas karyawan.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, masih ada yang dua arah ya. Nilai P uji dua arah untuk hipotesis dua arah H0 theta sama dengan theta 0, theta tidak sama dengan theta 0, statistiknya adalah theta topi sama dengan C. Z sama dengan theta topi minus theta 0 per sigma theta topi, ZC C minus theta 0 per sigma theta topi. Ini kemungkinannya karena dua arah bisa positif atau negatif, sehingga peluang untuk uji dikatakan berdasarkan tanda dari ZC. Untuk uji dua arah, p-value merupakan 2 kali dari peluang ujung kiri atau kanan tersebut. Untuk ZC kurang dari 0 atau negatif, maka p-value adalah 2 kali PZ kurang dari ZC. Untuk ZC positif, maka p-value adalah 2 kali PZ lebih besar dari ZC. Sehingga notasi secara umum adalah 2 kali PZ lebih besar sama dengan harga mutlak ZC. Misalkan kasus penelitian pemasaran sebelumnya ada 15 kontrak baru per minggu, 36 sampel karyawan, rata-rata mereka memasarkan 14 kontrak baru dengan ragam 9. Apakah sampel ini bertentangan dengan klaim dari manajer dengan alfa 5%? Hipotesisnya dua arah ya. Ini kita dapatkan statistik untuk Y bar sama dengan 14, ZC nya 14 minus mu, mu 15, sigma Y bar 3 per akar 36 minus 2. Jadi p-value ada 2 kali PZ lebih besar sama dengan ZC atau sama dengan 0,04. Artinya kecil sekali kemungkinan atau 4% bahwa sampel berasal dari populasi dengan mu sama dengan 15. Sehingga cukup bukti untuk menolak H0. Artinya sampel mendukung pernyataan manajer tentang produktivitas karyawan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sudah berakhir ya. Mohon maaf tadi ada yang terlewat untuk slide berikutnya. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.